Sammy mengunjungi neneknya selama Halloween. Ketika neneknya pergi membeli bahan makanan untuk makan malam Halloween mereka, Sammy mulai mendengar suara-suara aneh dari loteng. Dia penasaran dan ingin mencari tahu apa yang menyebabkan suara-suara itu. Jadi dia naik ke sana. Dia melihat sebuah kotak kayu besar yang bersinar. Dia pergi untuk membukanya tetapi terkunci. Untungnya neneknya agak pelupa. Jadi dia meninggalkan beberapa petunjuk di sekitar ruangan. Bisakah kamu membantu Sammy menemukan digit kode sandi? Lihatlah buku-buku yang ditumpuk di samping kotak ini. Apakah kamu memperhatikan bahwa keempat buku ini memiliki nomor, bukan judul pada sampulnya? Angka-angka itu pasti angka yang dia butuhkan untuk membuka kotak. Jadi kode sandinya adalah 4203. Setelah Sammy membuka kotak itu, dia mulai mendengar bisikan-bisikan itu lagi. Bisikan-bisikan itu berasal dari sebuah buku aneh yang ada di dalam kotak itu. Buku itu berkata, "Bukalah aku, tapi untuk melakukannya, kamu harus menjawab teka-teki di sampulku. Di bawah sinar matahari, aku menari dan bermain. Tapi di dalam gelap, aku menghilang. Aku tidak hidup, namun selalu dekat. Siapakah aku? Bisakah kamu memberitahuku, sayang?" Jawabannya adalah bayangan. Begitu Sammy membuka buku tersebut, secara ajaib buku itu memindahkannya ke sebuah hutan yang gelap. Dia mulai panik dan berlarian dengan panik. Saat itulah dia melihat seekor burung hantu yang sedang bertengger di dahan pohon. Burung hantu itu berkata, "Teman yang tersesat, aku bisa membantumu menemukan jalan keluar dari labirin pepohonan ini. Tapi pertama-tama, kamu harus menjawab teka-tekiku. Aku memang tidak hidup, tapi aku bisa memantulkan rasa takutmu. Lihatlah ke dalam diriku dan aku akan selalu dekat. Siapa aku pasti sangat jelas. Apakah kamu tahu jawabannya?" Itu adalah cermin. Burung hantu memandu Sammy ke pondok penyihir. Kemudian Sammy menjelaskan situasinya kepada penyihir tersebut dan meyakinkannya untuk membantu. Hanya ada satu mantra yang dapat mengirim Sammy kembali ke dunianya, dan mantra itu ada di dalam sebuah buku sihir yang dicuri dari penyihir jahat. Jadi buku itu tidak mengungkapkan rahasianya kepada penyihir itu. Ada sebuah teka-teki di bagian belakang buku mantra itu dan tertulis, "Katakanlah apa yang menjadi milikmu, tapi lebih sering digunakan oleh orang lain, dan aku akan mengungkapkan rahasiaku." Apakah kamu tahu apa itu? Itu adalah namamu. Badan pemburu monster curiga bahwa seorang penyihir telah menyeberang ke dunia kita dari dunia gaib. Setelah mengikuti jejak sihir yang ditinggalkan penyihir tersebut, mereka curiga terhadap 3 orang. Jadi mereka menempatkan kamera tersembunyi di kamar mereka dan mulai mengamati mereka saat tidur untuk mengetahui siapa penyihir itu. Bisakah kamu membantu mereka? Oke, masing-masing orang ini memiliki sesuatu di kamar mereka yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin seorang penyihir. Tapi lihatlah sapu di samping tempat tidur wanita pertama. Pertama-tama sapu itu terbuat dari plastik dan ada label di atasnya yang berarti sapu itu baru saja dibeli dari toko. Wanita ketiga mengenakan jimat yang bercahaya. Aku akui ini terlihat misterius, tetapi ini hanyalah mainan. Jadi penyihirnya adalah wanita dengan topi runcing yang menyembul dari balik bantalnya. Dan jika itu tidak meyakinkanmu, kucing hitamnya yang tidur di sisi lain tempat tidur akan meyakinkanmu. Kota Emi memiliki sebuah museum tua yang diyakini penduduknya berhantu. Emi dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan malam Halloween di dalam museum untuk bersenang-senang. Saat jam menunjukkan tengah malam, semua potret yang tergantung di dinding museum menjadi hidup. Kemudian potret seorang wanita mulai berteriak minta tolong.
Wanita itu mengatakan kepada Amy bahwa mantan karyawannya berani membuat versi palsu dari potretnya dan dia ingin Amy menghancurkannya. Namun begitu Amy melihat potret palsu itu, dia melihat 3 perbedaan dari yang asli dan meyakinkan wanita itu bahwa potret itu tidak bisa menandingi yang asli. Dapatkah kamu menemukannya juga? Leontin di leher wanita. Warna lipstik dan pita pada rambutnya berbeda dari lukisan aslinya. Perusahaan sirkus keliling seram akan mengunjungi kota Evelyn untuk mengadakan pertunjukan Halloween dan dia sangat ingin pergi. Tetapi mereka hanya menawarkan beberapa tiket kepada orang-orang yang bisa menjawab teka-teki mereka dengan benar. Dengan bulu segelap langit tengah malam, ini sering dianggap sebagai pertanda. Ya ampun, dalam tahayul itu ada benarnya. Pendamping penyihir dengan misteri dan keanggunan. Dapatkah kamu mengetahui apa ini? Jawabannya adalah kucing hitam. Perusahaan sirkus mengharuskan semua penonton datang ke pertunjukan dengan mengenakan kostum. Jadi, Evelyn pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kostum. Dia menemukan 3 pilihan untuk dipilih. Kostum penyihir, kostum putri duyung, dan kostum vampir era Victoria. Mana yang harus dia pilih? Lihatlah bagian belakang kostum penyihir, tertulis bahwa kostum ini terbuat dari kertas. Jadi, bukan ide yang bagus untuk memakainya. Dan kostum putri duyungnya robek di bagian belakang. Jadi, dia harus memilih kostum vampir era Victoria. Ini mungkin terlihat berdarah, tetapi sangat cocok dengan temanya. Akhirnya tibalah hari Halloween alias hari pertunjukan. Evelyn menuju ke tenda sirkus untuk mengantre masuk ke tempat pertunjukan. Namun ada 3 hal aneh di antara orang-orang yang menarik perhatiannya. Dapatkah kamu mengenalinya? Lihatlah orang ini yang sedang menunggu dalam antrean. Kakinya tidak menyentuh tanah, dia melayang. Evelyn juga melihat temannya, Edward, sedang mengantre. Ketika mereka mulai menunggu bersama, dia mengetahui bahwa tiket Edward berasal dari barisan pertama dan mereka tidak akan duduk bersebelahan. Ketika manajer sirkus mendengar percakapan mereka, dia menyarankan bahwa dia bisa mengganti tempat duduk Evelyn. Kemudian, dia membawa 3 peti, memasukkan tiket baru ke dalam 1 peti dan menyuruh Evelyn untuk mengikutinya. Jika dia dapat mengetahui di peti mana tiket itu berada pada akhirnya, dia akan memberikannya kepadanya. Jadi, saksikan sang manajer memindahkan peti-peti tersebut dan bantu Evelyn memenangkan tiketnya. Tiketnya ada di sini. Sebelum pertunjukan dimulai, Evelyn dan Edward pergi ke kafetaria untuk membeli makanan ringan. Lihatlah ketiga pilihan ini, manakah yang harus mereka pilih? Lihatlah tanggal yang tertera pada kemasan keripik kentang. Menurut catatan itu, keripik kentang tersebut kadaluarsa pada tahun 1980. Jadi jangan dipilih. Dan lihatlah catatan kecil di bawah es krim. Di sana tertulis rasa kotoran telinga. Tidak ada yang mau mencicipinya. Jadi, mereka harus memilih popcorn. Benda lengket di atasnya hanyalah saus karamel. Pertunjukan akhirnya dimulai. Penampil pertama adalah seorang pesulap. Sebagai trik pertamanya, dia berteleportasi dari sisi kanan panggung ke sisi kiri. Tapi Evelyn bisa melihat ilusi pesulap itu dan langsung tahu bagaimana dia melakukannya. Apakah kalian bisa?
Lihatlah di balik tirai ini, ada mesin proyeksi portable. Pasti ada hubungannya dengan itu. Saat pertunjukan seram itu berlanjut, Evelyn menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan beberapa pemain di atas panggung. Dia mulai curiga bahwa beberapa anggota sirkus mungkin bukan manusia. Dapatkah kamu memberitahu apa yang membuatnya berpikir demikian? Perhatikan penyanyi itu terlebih dahulu. Dia memiliki insang di sisi lehernya. Kedua, apakah kamu memperhatikan kuku-kuku kuning panjang dan tajam dari juggler? Dan yang terakhir, si pejalan tali memiliki ekor di bagian belakang. Setelah pertunjukan akhirnya selesai, manajer sirkus naik ke atas panggung dan berkata, "Para penonton sekalian, kami telah membohongi kalian. Kalian tahu, kami sebenarnya adalah makhluk dunia bawah. Dan kami datang ke sini untuk mencuri jiwa kalian. Semua pintu keluar di tenda kami disegel secara ajaib, jadi kalian tidak bisa melarikan diri. Hanya mereka yang menjawab teka-teki kami dengan benar yang akan dibebaskan. Aku punya mulut, tapi aku tidak bisa bicara. Aku mengalir, tapi aku tidak bisa berjalan. Apakah aku? Dapatkah kamu membantu semua orang melarikan diri?" Jawabannya adalah sungai.